Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada pagi hari ini, semua karena pemeliharaanmu, kasih-Mu Tuhan, yang tak pernah meninggalkan kami. Sepanjang Tuhan telah tolong dan Tuhan telah memberkati kami, mendampingi kami dalam segala aktivitas kami, sehingga pagi ini kami menjadi pemenang. Kami boleh merasakan Tuhan bahwa Engkau menjamah hidup kami Bapa. Pagi ini kami rindu membesarkan, meninggikan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau hadir di bait-Mu, memberkati kami Tuhan. Kami percaya jika Engkau hadir, sesuatu terjadi dalam hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang tidak berpengharapan dijamah, yang sakit Tuhan Engkau melawat baik di tempat ini, baik pun yang live streaming. Tuhan menjamah, memberkati Bapa. Terima kasih, berkati song leader, berkati para singer, pemusik Tuhan. Hamba beritakan firman dan persembahan Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Engkau renda masa depan mereka ke arah yang lebih cerah lagi, yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya ke dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Haleluya. Shalom sekali lagi. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, masih ada semangat, masih ada sukacita Bapak. Amin. Amin. Kita mau mengangkat satu pujian bagi Tuhan, bahwa kita percaya Tuhan memberikan kita kuasa. Amin. Amin. Haleluya. Yesus langsung lupa. Di
Saya undang untuk Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita mau menyatakan sorak-sorai kita bagi Tuhan. Haleluya. Kami mau menerima sukacita-Mu Tuhan di tempat ini. Haleluya. sukacita pada pagi hari Tuhan sungguh dahsyat. Semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan Tuhan. Firman-Mu yang akan memberikan kami sukacita baru Tuhan Yesus. Sehingga dengan firman-Mu Tuhan, kami boleh terarah Tuhan. Dengan firman-Mu Tuhan, kami boleh melihat bahwa setiap yang kami lakukan Tuhan, kami boleh melihat dan memandang ke arah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
karena Tuhan adalah segalanya dan sumber di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Kau Yesus, Kau Tuhan yang mengasihi, yang menolong, dan yang selalu menyertai kami. Haleluya. Sebabnya pagi hari ini Tuhan kami datang memuji memuliakan nama-Mu, mengagungkan dan memasukkan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar firman-Mu akan ditabung dari dengarkan, ialah firman Tuhan pagi hari ini memberkati dan menguatkan seluruh kami yang mendengar. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Pak. Kami berjemaat dan para pelayan Tuhan, selamat pagi. Shalom. Kita bersyukur kembali pagi hari ini kita bisa beribadah di gereja kita. Kita sudah berada di penghujung bulan Oktober. Kita akan bersiap-siap memasuki bulan November dan mempersiapkan perayaan Natal kita. Puji Tuhan, saudara, tahun ini kita akan mengadakan perayaan Natal di tahun yang kedua, dan biarlah kita dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah iman yang memulihkan dan menyembuhkan hidup kita. Mari kita buka kitab kita dalam kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-5 ayat 10 sampai dengan ayat ke-15. Kita akan belajar dari seorang tokoh di dalam kitab ini yang bernama Naaman. Demikianlah firman Tuhan. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sebab engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Papar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seadanya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan diri ke dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Saudara, Naaman bukanlah orang biasa, bukanlah masyarakat sembarangan. Dia adalah seorang panglima besar dari Raja Aram, kepercayaan, dan dia sangat disenangi oleh Raja Aram, Raja Israel pada saat itu. Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan ketika Naaman melakukan banyak peperangan. Ya, dia pahlawan bagi bangsa Israel pada saat itu. Panglima besar, jenderal besar, tangan kanan seorang raja. Tetapi apa yang terjadi? Naaman menderita sakit kusta. Ya, Naaman menderita sakit kusta, saudara. Di Sepatan itu ada rumah sakit kusta, Sintanala, ya, Sintanala. Penyakit kusta itu adalah penyakit
yang pada zaman dulu itu mendatangkan aib bagi orang. Kenapa? Karena penyakit ini menular. Dan orang yang terkena penyakit kusta, dia harus diasingkan, saudara. Tidak bisa tinggal bersama-sama dengan orang lain. Dia harus dipisahkan, diisolasi kalau bahasanya sekarang. Tidak boleh hidup berdampingan dengan orang-orang yang biasa. Ya. Itu kalau orang sudah terkena penyakit kusta. Bagian tubuh-tubuhnya itu akan terkena penyakit ini karena virus, yaitu akan merusak jaringan saraf. Makanya kalau orang sakit kusta, saudara, dia akan mati rasa. Ketika bagian tubuhnya sudah mati rasa dan virus itu akan menggerogoti tubuhnya, lama-lama tubuhnya ini akan habis. Bahkan dia tidak akan terasa, tiba-tiba jari tangannya lepas, nggak terasa. Karena virus yang ada di dalam tubuhnya sudah memakan semua bagian tubuhnya dan membuat itu menjadi busuk dan mati rasa. Tangannya lepas, dia akan terasa. Kakinya tiba-tiba lepas karena virus ini, nggak terasa. Itu kalau orang terkena penyakit kusta. Dan pada masa itu tidak ada obatnya dari penyakit kusta ini. Oleh sebab itu, saudara, Naaman seorang yang sangat dipercaya oleh Raja Aram pada saat itu, dia menderita penyakit ini. Dia menderita penyakit ini. Kemudian ada seorang anak kecil yang tinggal di rumahnya dan berkata, aku tahu ada seorang yang bisa menyembuhkan penyakit Panglima Naaman, yaitu bernama Elisa. Kemudian Naaman bersama prajuritnya pergi ke rumah Elisa. Kemudian apa yang dikatakan oleh Elisa pada saat itu, saudara? Elisa berkata, Naaman, kalau engkau ingin sembuh, mandilah di sungai Yordan, benamkanlah tubuhmu sebanyak 7 kali, maka engkau akan sembuh. Kemudian apa yang dikatakan oleh Naaman? Di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, Naaman sangat kecewa kepada Elisa. Kenapa? Karena dia adalah panglima besar. Dia adalah kepercayaan raja. Dia adalah pahlawan di kota Israel. Kenapa dia harus memandikan diri di dalam sungai Yordan? Kenapa nggak tinggal bilang, tinggal tumpang tangan, tinggal angkat tangan, hai Naaman, sembuhlah penyakitmu, engkau akan sembuh, selesai, maka dia akan sembuh. Yang diinginkan Naaman adalah seperti itu. Kenapa tidak didoakan saja, ditumpang tangankan saja, lalu dia sembuh dan dia pulang? Tetapi kenapa harus mandi di sungai Yordan? Kenapa tidak di sungai-sungai yang lain? Ya. Kenapa harus di sungai Yordan, saudara? Karena sungai Yordan itu adalah sungai paling kotor di Israel sampai sekarang. Kalau saudara tahu sungai Yordan, itu adalah sungai yang paling rendah dan sungai itu bermuara ke Laut Mati. Di sungai Yordan ini tidak ada ikan yang hidup di situ, tidak ada ikan. Ini menandakan bahwa sungai ini sangat kotor. Pembuangan ke situ, ikan tidak ada, sungai ini sangat kotor. Maka pada saat itu Naaman merasa dia terhina. Sudah terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana iman itu dapat memulihkan hidup saudara. Mungkin selama ini kita berpikir, Tuhan, saya sudah melayanimu,
saya sudah ke gereja setiap minggu, saya aktif pelayanan, saya sudah berdoa, saya sudah baca Alkitab, saya sudah baca firman Tuhan. Tapi kenapa sampai saat ini sepertinya belum ada pertolongan dari Tuhan? Sepertinya belum ada berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Sepertinya pintu itu masih tertutup. Sepertinya Tuhan tidak tergerak untuk menolong saya. Kita punya keinginan, Tuhan tolonglah saya ingin begini, Tuhan tolonglah saya ingin begini, Tuhan tolonglah kami lagi butuh ini. Tapi sepertinya Tuhan itu hanya diam saja. Sepertinya Tuhan tidak menolong kita. Dan sepertinya tidak ada apapun yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Naaman mengalami hal ini. Dia seorang panglima, dipakai Tuhan untuk melawan musuh-musuhnya. Semuanya menang. Dia tidak pernah kalah perang. Tetapi dia kena kusta. Orang yang besar, orang yang dikagumi banyak orang yang dicintai oleh masyarakat, dia kena kusta. Dan dia harus diasingkan, dia harus dipisahkan. Dan hidupnya akan sendiri selamanya. Kadang-kadang kita seperti itu, saudara. Kita diangkat oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, kita dicukupkan oleh Tuhan. Tiba-tiba ada pergumulan yang besar, ada masalah yang besar, ada persoalan yang besar. Tiba-tiba kita merasakan iman kita sedang lemah. Kebiasaan manusia itu, dia tidak akan mau turun ketika dia sudah berada di atas. Mana ada sih orang, saudara, udah enak hidupnya di atas, tiba-tiba dia mau kembali lagi ke bawah? Nggak ada. Dia mau lagi kembali jadi orang susah? Nggak ada. Dia sudah menikmati hidup, sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah makan enak, tiba-tiba dia kembali lagi jadi orang susah yang hanya makan singkong, ubi. Nggak ada. Rata-rata orang kalau sudah berada di atas susah untuk turun. Tapi Naaman mengalami hal itu. Dia sudah berada di atas, tapi dia kena kusta. Disinilah iman kita diuji oleh Tuhan. Apakah iman saudara saat ini sedang diuji oleh Tuhan? Kadang ada orang bilang, Pak, masalah itu bukannya kasih. Betul. Tapi masalah diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu untuk memproses saudara agar imanmu itu tetap setia kepada Tuhan ketika kau sedang ada masalah. Karena selama ini kita hanya menikmati iman di dalam kehidupan yang senang-senang saja, yang enak-enak saja, yang baik-baik saja. Tapi ketika ada pergumulan, apakah imanmu tetap seperti itu atau makin melemah, lama-lama meninggalkan Tuhan? Maka pagi hari ini kita mau belajar bagaimana iman kita agar Tuhan memulihkan hidup kita. Yang pertama, saudara, yang harus kita lakukan agar Tuhan memulihkan hidup saudara, yang pertama adalah lepaskan kesombongan dalam diri kita. Karena kesombongan itu adalah penghalang berkat yang diberikan oleh Tuhan. Naaman seorang yang sangat berpengaruh. Naaman adalah seorang yang sangat kaya sekali. Tetapi penyakit kusta membuat dia terhina, membuat dia dikucilkan. Dia mencari kesembuhan, tapi dia tidak menemukannya. Dan ketika dia mendengar ada Nabi Elisa yang bisa menyembuhkan penyakit, tapi ketika Nabi Elisa menyuruh dia mandi di Sungai Yordan, apa yang dia katakan? Dia merasa kecewa. Bahkan firman Tuhan katakan, dia pergi dengan apa? Dengan panas hati. Dia marah, dia geram, dia emosi. Seharusnya saya tidak begini. Seharusnya saya tidak begini. Masa saya harus mandi di sungai yang kotor? Masa saya harus mandi di sungai yang hina? Yang dimana orang tidak pernah mandi di situ. Saya seharusnya mandi di situ sekarang. Dia merasa dia sombong. Dia merasa dirinya angkuh. Dia merasa dirinya paling atas.
Dan itu yang menghalangi berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ada seorang bernama John Lennon, dia pendiri dari grup The Beatles. Bahkan sampai sekarang karya grup The Beatles ini masih dinyanyikan oleh banyak orang. Ketika dia diwawancarai saudara dan ditanya bagaimana pendapat dia dengan Tuhan, John Lennon berkata bahwa suatu saat orang Kristen itu akan berakhir dan akan menghilang. Dan nanti akan tiba waktunya grup band kami ini akan diagung-agungkan, disanjung-sanjung lebih hebat daripada Tuhan. Ya. Sampai dia bilang grup band kami ini akan disanjung orang lebih daripada mereka menyanjung Tuhan. Apa yang terjadi kepada John Lennon ini? Dia mengakhiri hidupnya dengan cara tragis. Dia ditembak dan oleh fansnya sendiri, dan pada saat dia ditembak dia meninggal, maka bubarlah grup band. Ada seorang yang bernama Thomas Andrew. Thomas Andrew ini adalah seorang yang sangat pintar dalam bidang teknologi perkapalan. Dia membuat sebuah kapal pesiar yang sangat besar pada waktu itu yang bernama Titanic, yang sampai dibuat filmnya. Kapal pertama terbesar di dunia. Ketika Thomas Andrew diwawancara, dia dengan sangat sombongnya dia berkata, kapal ini adalah kapal paling canggih pada masa itu. Dan dia berkata bahwa kapal ini tidak bisa dihancurkan oleh apapun, bahkan Tuhan sendiri pun tidak dapat menenggelamkan, menghancurkan kapal ini. Ya. Apa yang terjadi ketika kapal ini melakukan pelayarannya yang pertama kali? Kapal ini menabrak gunung es dan tiba-tiba mengalami kebocoran dan kapal ini pun tenggelam. Kapal yang tadinya dianggap-anggap menjadi kapal tercanggih di dunia dan tidak akan pernah tenggelam, tapi bisa tenggelam. Karena apa? Karena kesombongan. Di dalam Alkitab tertulis 200 kali kata sombong, 200 kali kata angkuh, 200 kali kata tinggi hati. Bahkan Amsal 4 ayat 13 berkata, Tuhan membenci kesombongan, keangkuhan, perilaku jahat, dan ucapan yang sesat. Tuhan sangat membenci orang yang tinggi hati. Tuhan sangat membenci orang yang sombong dan angkuh. Ya, bagaimana kita merasa diri kita lebih hebat daripada orang lain? Bagaimana kita menganggap diri kita itu lebih penting daripada orang lain, yang membuat kita meremehkan, kita merendahkan orang lain dari apa yang kita miliki saat ini. Dan Tuhan sangat membenci orang yang sombong, dan orang yang sombong itu penghalang berkat buat saudara. Hari ini mari belajar untuk merendahkan diri, turunkan derajat saudara di hadapan Tuhan, rendahkan dirimu bagi Tuhan. Amin. Saya pernah mengalami hal ini. Pada waktu saya lulus kuliah, saudara, saya lulus S1 itu sebagai lulusan terbaik di S1 unggul, lulusan fakultas hukum, lulusan terbaik cum laude dengan nilai tertinggi pada waktu itu. Saya dapat penghargaan dari yayasan, dapat sertifikat langsung dari yayasan kampus.
Dengan sertifikat itu saya sombong, tinggi hati, wah hebat nih. Punya sertifikat, lulusan terbaik, melamar kerja kemana aja pasti diterima. Betul, ketika saya lulus gak berapa lama saya kerja langsung diterima sebagai staf HRD di perusahaan percetakan majalah di daerah Matraman sebelum jadi guru. Semakin tinggi hati saya, lalu saya berkata, aduh, masa lulusan terbaik kerjanya begini? Saya mau cari kerjaan yang lain. Saya berhenti. Ketika masa itu saya semakin tinggi hati, saya berhenti dari pekerjaan itu. Saya coba melamar ke tempat lain, tidak diterima sekalipun. Saya masih mengandalkan kesombongan saya lamar lagi ke tempat lain, tidak diterima. Saya beli koran Kompas, lihat lowongan kerja, taruh lamaran, tidak diterima. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai 6 bulan, saudara. Saya tidak ada pekerjaan, saya menganggur, saya mengandalkan kepintaran, kehebatan saya. Waktu itu sebagai lulusan terbaik, tapi 6 bulan saya melemparkan lamaran, tidak diterima satupun. Bukan berarti saya tidak taruh lamaran, tahu. Saya diinterview berapa kali, tidak diterima. Kemudian waktu itu saya sadar, Tuhan, ternyata saya tinggi hati. Ternyata saya sombong. Saya minta ampun sama Tuhan, saya redakan diri hati sama Tuhan. Kemudian saya bilang, Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja. Setelah saya berdoa itu, saudara, besoknya ada tawaran, mau nggak jadi guru? Saya turunkan ego saya lepaskan kesombongan saya tidak lagi bilang, oh saya kan lulusan terbaik, malu jadi guru, oh saya sarjana hukum, masa jadi guru? Enggak lah, enggak. Ketika dibilang mau dia nggak jadi guru, mau. Saya jadi guru. Naaman ketika dibilang oleh Elisa mandi di sungai Yordan 7 kali, dia masih sombong. Dia masih merasa dia panglima besar. Dia masih merasa orang hebat. Dia masih merasa direndahkan oleh Elisa pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika prajuritnya bilang, Raja, komandan, kalau Elisa suruh melakukan apapun supaya kau sembuh, pasti kau mau kan? Iya. Lah itu kan cuma disuruh mandi doang, masa nggak bisa? Yang kedua yang harus kita lakukan agar Tuhan memulihkan saudara, yang kedua adalah merendahkan hati dan taat kepada Tuhan. Karena dengan kerendahan hatilah kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ketika prajurit Naaman berkata kepada Naaman, Panglima, masa mandi di sungai Yordan saja engkau tidak bisa? Disitulah Naaman tersadar. Lalu dia berkata, oh iya, ternyata saya sudah. Ketika Naaman tersadar dari kesombongannya, dia merendahkan dirinya, lalu dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Maka apa yang terjadi, saudara? Pada saat dia memandikan dirinya, membenamkan dirinya sebanyak 7 kali, yang terjadi adalah penyakit kustanya itu sembuh. Jadi ketika saudara ingin mengalami pemulihan dari Tuhan, yaitu kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lepaskan semua kesombonganmu, lepaskan semua kehebatanmu, lepaskan semua keunggulanmu, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan tinggikanlah Tuhan di dalam hidup saudara. Maka akan terjadi
yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Ada seorang presiden Uruguay yang bernama José Cordano. Ini adalah mantan presiden yang sangat dikagumi oleh rakyat Uruguay pada masa itu karena dia terkenal sebagai presiden yang rendah hati. Kenapa dia rendah hati? Karena apa, saudara? Karena presiden ini hanya mengambil gajinya setiap bulan 10% saja. Selebihnya digunakan untuk membantu rakyatnya yang miskin. Jadi dia hanya ambil gaji 10%, sisanya dia pakai buat membantu rakyat yang miskin. Setelah dia sudah berhenti jadi presiden, dia tidak mau menerima hadiah tinggal di rumah yang besar. Dia memilih dia kembali ke kampung, dia tinggal di rumah bersama istri dan keluarganya di sebuah rumah yang kecil. Padahal dia mantan presiden yang sangat dikagumi oleh rakyat. Tapi dia memilih tinggal di rumah yang kecil setelah dia berhenti jadi presiden. Menunjukkan kerendahan hati yang dimiliki oleh orang. Kemudian ada seorang pendiri Facebook yang kita sering pakai, yaitu Mark Zuckerberg. Dia adalah salah satu orang terkaya di dunia. Bagaimana Facebook itu di seluruh negara menggunakan aplikasi ini. Tetapi saudara, di tengah-tengah kemewahan dan kekayaan yang dia miliki, kalau dia pergi kemana-mana, dia tidak pernah mengenakan barang-barang mewah. Dia hanya pakai kaos, celana jeans, sama sepatu skate, udah. Dia pakai jam tangan yang murah, tidak bergelimang harta di dalam tubuhnya, tampil dengan sederhana. Padahal dia adalah salah satu orang terkaya di dunia dengan aplikasi Facebook yang digunakan oleh seluruh masyarakat dunia. Tapi dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang kaya. Sudah kasih nama Tuhan, Tuhan menginginkan rendah hati itu terjadi dalam diri saudara. Karena apa? Karena Tuhan sudah menunjukkan bahwa dia sendiri adalah rendah hati. Ya. Di dalam Matius 11 ayat 29 berkata, "Pikulah kuk atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu," saudara. Salah satu sifat Tuhan itu adalah rendah hati, tunduk. Bagaimana Tuhan itu merendahkan dirinya bagi saudara? Dia turun ke dunia ini, dia mengosongkan dirinya dan menjadi seorang manusia hanya untuk menebus segala dosamu, hanya untuk agar kita ini diselamatkan, hanya untuk agar dosamu diampuni. Tuhan sudah menunjukkan dia sendiri merendahkan dirinya, bahkan dia menebus segala dosa saudara di atas kayu salib. Itu adalah bentuk kerendahan hati dari Tuhan. Kalau Tuhan saja sudah rendah hati, maka kita harus lebih daripada yang dilakukan oleh Tuhan. Kita tidak boleh sombong dalam hidup ini. Kita tidak boleh meninggikan hidup kita. Maka kita harus semakin lagi bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yaitu Tuhan berkuasa memberikan pertolongan dengan cara yang tidak terduga. Di dalam kitab Mazmur 147 ayat 5 berkata, "Pengertian Tuhan itu tidak terbatas." Nah, Allah menginginkan dia sembuh dengan cara ditopang, didoakan, yang biasa-biasa dilakukan oleh para nabi-nabi dan para imam. Yang dia inginkan didoakan atau dipegang bagian tubuhnya yang sakit, lalu disembuh. Dia tidak mengira
dia sembuh dengan cara mandi di sungai Yordan, di sungai yang kotor. Tapi saudara, apa yang dipikirkan oleh manusia belum tentu itu yang dilakukan oleh Tuhan juga. Kadang-kadang kita pikirkannya A, tapi Tuhan kasih B, atau Tuhan kasih C, Tuhan kasih D. Kita maunya begini, tapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Tuhan kasih yang lain dengan cara yang tidak terduga. Kenapa? Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Dia Allah yang sanggup melakukan apapun terjadi dalam tubuh saudara dengan cara yang berbeda, dengan caranya Tuhan, dalam waktunya Tuhan, dalam rencananya Tuhan, dalam keinginannya Tuhan terjadi dalam tubuh saudara. Kadang-kadang kita lihat kok semakin hari masalahnya semakin bertambah. Mungkin cara itu yang dipakai Tuhan untuk menolong hidup saudara. Dan kita harus bisa menerima, kita harus bisa menyadari rencana Tuhan. Kita harus memahami apa maksud Tuhan dalam hidup saudara, apa keinginan Tuhan dalam kehidupan saudara. Kita harus semakin percaya dan andalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan sanggup menolong saudara dengan cara yang tidak terduga, bahkan dengan cara yang menurut kita tidak mungkin dan mustahil bagi manusia. Amin. Firman Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Salah satu yang menunjukkan ketidakmustahilan Tuhan adalah bagaimana Yesus, kita akan merayakan Natal 2 bulan lagi, bagaimana Tuhan Yesus bisa lahir ke dunia dari seorang perawat bernama Maria, tanpa adanya hubungan suami istri, tapi bisa mengandung seorang bayi yang bernama Yesus. Itu cara yang tidak mustahil bagi Tuhan, tapi bagi manusia kok bisa? Bahkan ada orang yang berkata, oh Maria selingkuh, itu bukan anaknya Yusuf, sebelum sama Yusuf dia sudah selingkuh. Banyak ajaran-ajaran seperti itu, banyak. Tapi ada juga ajaran yang berkata, oh itu roh yang dikandung oleh Maria. Ya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Jangan membatasi kuasa Tuhan dalam hidupmu. Jangan meragukan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang saudara minta, bahkan lebih daripada yang saudara pikirkan saat ini. Kita punya pikiran terbatas, saudara, tapi Tuhan sanggup melakukan jauh dari apa yang saudara pikirkan. Dan engkau akan terkagum-kagum melihat karya Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Hari ini biarkanlah imanmu yang akan memulihkan, menolong, dan menyertai hidup saudara. Amin. Untuk firman Tuhan, baik kita boleh berdiri. Kita akan pujian Aku punya Tuhan yang besar. Tidak
punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara-saudara Tuhan, mungkin saat ini imanmu sedang lemah, mungkin saat ini engkau sedang berada di kondisi yang terendah, mungkin saat ini engkau sedang berada di antara keraguan-keraguan akan Tuhan. Sepertinya tidak ada pertolongan dari Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan menguatkan hidupmu bahwa ketika kau percaya dan mengandalkan Tuhan, ketika kau merendahkan dirimu, kau meninggalkan kesombongan hidupmu, maka berkat Tuhan akan hadir dalam hidup hari ini. Bangkitkanlah imanmu di hadapan Tuhan, tinggikan Tuhan dan rendahkan Tuhan. Saudara, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berganti dan sanggup menggenapi. Aku bersemangat, percaya kuasanya, ku di masa
kami semakin hari semakin melekat kepada Engkau. Hari ini Tuhan, kami mau merendahkan diri, meninggalkan segala tinggi hati keangkuhan, kesombongan diri kami. Tapi hari ini kami mau tunduk dan taat. Kami mau duduk diam lebih lagi untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mengerti kehendak dan rencana-Mu, untuk mengerti apa maksud Tuhan begitu, sehingga kami dapat berjalan, melangkah, maju, bangkit kembali, karena Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih buat setiap firman-Mu. Firman-Mu menjadi terang dan kekuatan bagi setiap kami yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kita. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, teramat baik Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur buat firman yang boleh kami dengar, yang boleh menguatkan kami Tuhan. Biar setiap firman yang ditabur Tuhan boleh kami lakukan, boleh berbuah di dalam hati kami Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh mampu juga Tuhan untuk menurunkan ego dan kesombongan kami dalam kehidupan kami. Sebab hanya Kau Tuhan yang layak Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Mari berkati setiap persembahan kami biar semuanya untuk kemuliaan Nama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jadilah kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Aku diberkati. Percaya kuasanya
Terima kasih Tuhan atas anugerah, atas kebaikan Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami boleh Tuhan Yesus beribadah untuk hari ini. Kau telah memberkati ibadah kami di tempat ini Tuhan, dari awal sampai dengan akhir. Semua anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, baik pemain musik, Bael dan Sinar yang sudah menyediakan waktu untuk melayani Tuhan. Tuhan, Engkau terus yang melihat menilai. Bapak, kami percaya segala sesuatu Tuhan Yesus yang hamba-hambamu telah perbuat, biarlah semua untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan tidak satu pun Tuhan Bapa Kau lalaikan, bahkan Kau memperhitungkan apa yang mereka kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau memberkati kehidupan, studi, pekerjaan Tuhan. Biarlah Bapa, di mana mereka berada, apa yang mereka perbuat menjadi berhasil dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat Tuhan Yesus hamba-Mu juga yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Kau berkati hamba-Mu Tuhan, pakai lebih lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati kesehatan, berkati kekuatan, berkati keluarga, pekerjaan, apapun yang kerjakan menjadi berhasil dan untuk kemuliaan nama Kau. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat yang boleh hadir pada hari ini. Biarlah Kau memberkati setiap kami Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang mencari Tuhan Yesus, kerinduan kami yang Kau mendengar ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat tanggal 6 akan diadakan ibadah Natal GBI Sangkakala Kampung di tempat ini. Tuhan Kau memberkati Bapa, bukan karena buat gagah kami, tapi karena Roh-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kau yang ambil alih acara Natal ini. Kau yang mencukupkan seluruh kebutuhan Tuhan Yesus. Kau yang menyediakan semuanya Tuhan. Bapak, kami merindukan Tuhan untuk kami boleh berbagi. Biarlah Tuhan yang membuka kartu pintu-pintu berkat itu Tuhan, mengalir dari surga ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tiada yang mustahil. Kami punya Allah yang besar, punya mula siang, punya mula malam Tuhan. Segala sesuatu Kau yang punya ya Tuhan. Kami percaya Bapak, terbukalah pintu itu ya Tuhan. Dan kami bisa merasakan sukacita saling berbagi ya Bapak di Natal ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu, panitia yang sudah ambil bagian dalam Tuhan Yesus acara Natal nanti. Berikan kesehatan, kekuatan. Biarlah Kau taruhkan pengurapan hikmat marifat dari Tuhan, sehingga melayani dengan sukacita dan kesungguhan. Terima kasih Bapak, berkati juga Tuhan Natal yang ada di Kedoya di tanggal 7 dan Cengkareng tanggal 21 kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sekali lagi biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang buka, Tuhan Yesus segala Tuhan Yesus berkat-berkat-Mu tercurah. Biarlah Kau mencukupkan Tuhan seluruh kebutuhan Natal ya Bapak. Kami percaya kuasa-Mu boleh bekerja di tengah-tengah Natal ini Tuhan, sehingga kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib, dan kami boleh mewartakan kepada setiap orang, dan orang bisa melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak, berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, berkati kepemimpinan Bapak Prabowo, berkati Tuhan juga Tuhan Yesus kota kami, kota Jakarta, berkati kepemimpinan Bapak Pramono Tuhan beserta dengan tim. Tuhan Yesus berkati juga Tuhan lingkungan di tempat ini, RT RW Bapak, biarlah semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan sebentar kami akan pulang, kami siap menerima berkat-Mu hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Terimalah berkat Tuhan, pulanglah dan bawalah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan selalu memberkati hidup kita, mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Kiranya Kau berkati. Yeah.
Tuhan.